Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang diskriminasi pekerjaan. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri nama-nama dari kelompok kami. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Igusti Agung Dewi Rajaya, absen 26. Dan ada Imade Jodi Bimantara, absen 27. Ada Dedi Rinto Gandhi, absen 28. Dan yang terakhir ada Daniel Rizky Primanto, absen 29. Di sini yang pertama saya akan mempresentasikan tentang sifat diskriminasi pekerjaan. Arti dasar diskriminasi adalah membedakan satu objek dengan objek lainnya. Suatu tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat disalahkan. Dalam pengertian modern, istilah diskriminasi secara moral tidak netral karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, namun berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela. Dan yang selanjutnya ada 3 elemen dasar diskriminasi dalam ketenagakerjaan, yaitu yang pertama ada keputusan yang merugikan seorang pegawai, dan yang kedua ada keputusan yang diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, stereotipe yang salah, dan yang ketiga ada keputusan yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan kepada kepentingan pegawai. Dan yang selanjutnya ada tingkat diskriminasi. Menurut Valquez, dengan melihat indikator statistik tentang diskriminasi pada kelompok tertentu dalam suatu organisasi, indikator bahwa diskriminasi telah terjadi apabila terdapat proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompok. Dan di sini juga ada 3 perbandingan yang membuktikan distribusi. Yang pertama ada perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi pada kelompok yang terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan kepada kelompok lain. Dan yang kedua ada perbandingan atas proporsi kelompok terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkat pekerjaan paling rendah dengan proporsi kelompok lain dalam tingkat yang sama. Dan yang terakhir ada perbandingan proporsi dari anggota kelompok tersebut yang memegang jabatan lebih menguntungkan dengan proporsi kelompok lain dalam jabatan yang sama. Baik, sekian dari penjelasan saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan materi diskriminasi. Dalam diskriminasi terdapat utilitas, hak, dan keadilan. Argumen yang menentang diskriminasi secara umum dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada argumen utilitarian, yang kedua ada argumen hak, dan yang terakhir ada argumen keadilan. Yang pertama ada utilitas. Argumen utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan diberikan berdasarkan kompetensi atau kebaikan. Yang kedua ada hak. Argumen non-utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual salah satunya menyatakan diskriminasi salah karena melanggar hak moral dasar manusia. Diskriminasi melanggar hak prinsip ini dalam 2 cara. Yang pertama, ada diskriminasi berdasarkan pada keyakinan suatu kelompok yang dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan kelompok lain. Yang kedua, ada diskriminasi menempatkan kelompok yang terdiskriminasi dalam posisi sosial dan ekonomi yang rendah. Yang ketiga, ada keadilan. Argumen non-utilitarian kedua melihat diskriminasi melanggar prinsip keadilan. Diskriminasi melanggar prinsip ini dengan menutup kesempatan bagi kaum minoritas. Selanjutnya dia akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada tindakan afirmatif. Inti program afirmatif adalah penyelidikan atas semua klarifikasi pekerja besar dalam perusahaan untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan minoritas
dalam klarifikasi kerja tentu lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat ketersediaan tenaga kerja di wilayah tempat kerja direkrut. Yang kedua, ada tindakan afirmatif sebagai kompensasi. Keadilan kompensasi mengimplementasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Kelemahan argumen yang mendukung tindakan afirmatif yang didasarkan pada prinsip kompensasi adalah hanya dari individu-individu yang secara sengaja merugikan orang lain dan memberikan kompensasi hanya pada individu yang dirugikan. Selanjutnya ada penerapan tindakan afirmatif dan penanganan keberagaman. Yaitu ada tindakan afirmatif menyatakan bahwa kriteria lain selain ras dan jenis kelamin perlu dipertimbangkan saat mengambil keputusan dalam program tindakan afirmatif. Yang perlu dipertimbangkan saat pengambilan keputusan dalam program tindakan afirmatif selain ras dan jenis kelamin yaitu ada 1. Jika hanya ras dan jenis kelamin yang digunakan, hal ini akan mengarah pada perekrutan pegawai yang tidak berkualitas dan kemungkinan akan menurunkan produktivitas. Yang kedua, banyak pekerja yang memiliki pengaruh-pengaruh penting pada kehidupan orang lain. Selanjutnya, peraturan yang terkait dengan diskriminasi pekerja dalam etika bisnis, pedoman etika bisnis dan etika kerja. 1. Karyawan, yang kedua perusahaan. Baik, saya akan membahas tentang karyawan. Memberikan pedoman kepada karyawan yang tingkah laku yang diinginkan oleh yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Jadi di sini perusahaan menginginkan tingkah laku yang baik terhadap bos-bos atau atasan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang mewujudkan tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan secara menyeluruh. Lalu di sini saya akan bahas perusahaan. Mendorong kegiatan operasional perusahaan agar lebih efisien dan efektif, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan stakeholders lainnya, dan memiliki standar etika yang harus diperhatikan, meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para stakeholders dalam hubungan dan akrido, sehingga menghasilkan reputasi yang baik yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Lalu di sini ada etika hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membina komunikasi yang baik dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga, mendukung dan mengamankan program pemerintah. Yang keempat, tidak menjanjikan, memberikan, dan menawarkan sesuatu kepada pejabat pemerintah. Yang kelima, melakukan pertemuan-pertemuan informal dan dialog dengan pejabat pemerintah dalam rangka menimbulkan saling percaya. Lalu di sini saya akan membahas kesimpulannya. Arti dasar diskriminasi adalah membedakan satu objek dengan objek lainnya. Suatu tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat disalahkan. Menurut Velasquez, dengan melihat indikator statistik tentang diskriminasi pada kelompok yang tertentu dalam suatu organisasi, argumen yang menentang diskriminasi secara umum dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu argumen utilitarian, argumen hak, dan argumen keadilan. Untuk menghapus pengaruh-pengaruh diskriminasi masa lalu, banyak perusahaan yang melaksanakan program-program tindakan alternatif yang dimaksud untuk mencapai distribusi yang lebih 75 representatif dan perusahaan dengan memberikan persepsi pada kaum perempuan dan kelompok minoritas. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.